Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfadila dari kelas Akuntansi A Pagi semester 5. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu praktikum keuangan zahir membuat monthly report atau laporan keuangan bulanan pada periode bulan November 2019. PT Keluarga Generasi A atau bisa disebut juga PT Gen A. Berikut ini adalah CV saya. Nama panjang saya adalah Putri Nurfadila, biasa dipanggil Sela atau bisa juga dipanggil dengan Putri. Saya sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik pada prodi akuntansi. Saya lahir pada tanggal 2 bulan Februari pada tahun 2000 di kota Gresik. Sekarang saya berumur 20 tahun. Berikut ini adalah CV saya. Nama panjang saya adalah Putri Nurfadila, biasa dipanggil Sela atau bisa juga dipanggil dengan Putri. Saya sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik pada prodi akuntansi. Saya lahir pada tanggal 2 bulan Februari pada tahun 2000 di kota Gresik. Sekarang saya berumur 20 tahun. Selanjutnya, visi dan misi. Visi: menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk lingkungan dan keluarga serta untuk semua orang. Membahagiakan orang tua di dunia maupun di akhirat, lebih baik lagi dalam beribadah. Misi: memperbaiki diri agar senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, selalu menebarkan hal-hal yang positif, selalu beroptimis untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain, membahagiakan dan mewujudkan keinginan orang tua. Selanjutnya, profil perusahaan. Di dalam profil perusahaan ini memiliki identitas perusahaan. Identitas perusahaan: nama perusahaan PT Keluarga Generasi A, alamat Jalan R.A. Kartini 12 nomor 4, Injen Barat, Sidomoro, Gresik, Jawa Timur. Nomor telepon 089 938 48405 atau 081 25 983 2303. PT Gen A atau PT Keluarga Generasi A bergerak di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Jika ingin mengetahui lebih lanjut lagi, bisa dilihat di link www.anakgena.wixsite.com. Selanjutnya, ringkasan pengolahan transaksi. Ringkasan pengelolaan transaksi. Pemasukan yang diperoleh oleh Gen A berasal dari transaksi penyetoran modal dari pemegang saham, realisasi pencairan hutang dari BNI Cabang Gresik, dan beberapa pendapatan jasa yang telah dilakukan oleh tim Gen A seperti konsultasi, pelatihan, dan latihan sebagainya. Selain dari transaksi yang di atas, ada beberapa pengeluaran yang dilakukan oleh Gen A. Pengeluaran ini antara lain seperti pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, pembuatan sistem akuntansi dan biaya-biaya telekomunikasi dan internet kepada seluruh tim. Sumber Gen A berasal dari penyetoran modal 5 pemegang saham sebesar 5 juta rupiah.
Setiap pemegang saham menyetorkan 1 juta rupiah dan realisasi hutang bank sebesar 200 juta dari jumlah 205 juta dan saldo akhir dari kas sebesar 64.680.000 rupiah yang sudah dikurangi biaya operasional maupun pengeluaran luar dari usahanya. Selanjutnya, laporan keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat dilihat dari laporan PT Keluarga Generasi A atau PT Gen A. Ini mendapat laba sebesar Rp33.452.917. Pendapatannya lebih besar dari beban. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini bertujuan dalam perusahaan dapat berkembang peningkatan ataupun penurunan aktivitasnya. Dalam laporan tertentu, pada laporan perubahan ekuitas ini sebesar Rp38.452.917. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan bisa disebut juga dengan neraca. Ini merupakan salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi aktiva kewajiban modal pada akhir periode. Laporan ini dilihat dari sebagai besar evaluasi struktur modal pada perusahaan. Pada perusahaan PT Gen A, hasil aktiva dan pasifa sama Rp403.760.000. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menunjukkan masuk dan keluar. Dari arus kas PT Keluarga Generasi A ini atau PT Gen A ini total sama seperti di laporan keuangan, yaitu Rp64.860.000. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau bisa disebut juga dengan CALK. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar pelaporan keuangan yaitu laporan arus kas dan konsolidasi berdasar akrual. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan pengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Kebijakan akuntansi yang berakhir pada tanggal 30 November 2019, kas dan setara kas terdiri dari saldo bank karena uang yang digunakan untuk transaksi berjumlah sangat besar, maka perusahaan menggunakan bank sebagai alternatifnya. Pengakuan pendapatan dan beban dicatat berdasarkan pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pendiri sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Beban diakui sebagai saat terjadinya keuangan aset yang dimiliki perusahaan terdiri atas kas dan setara kas, piutang, dan selancar lainnya. Sedangkan liabilitas perusahaan terdiri dari utang usaha, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menunjukkan masuk dan keluar. Dari arus kas PT Keluarga Generasi A ini atau PT Gen A ini total sama seperti di laporan keuangan, yaitu Rp64.860.000.